Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya akan membahas seputar judi ya. Nih, ada politisi Demokrat Johnson Sitindaun usul agar judi online lebih baik dilegalkan saja ya. Ini alasannya. Alasan politisi Partai Demokrat Johnson Sitindaun ini memberikan usulan agar judi online lebih baik dilegalkan saja agar uangnya bisa masuk menjadi pendapatan negara ya. Usulan ini dilontarkan Johnson Sitindaun melalui akun pribadinya @johnsonjsp untuk menjadi bahan diskusi bagi followersnya pengguna media sosial X. Senin 17 Juni 2024 ya. Usulan Johnson Sitindaun ini mengundang pro dan kontra hingga saat ini Selasa 18 Juni ataupun hingga 23 Juni sekarang ya. Bahkan satu persatu komentar warganet ditanggapi Johnson Sitindaun. Menurut Johnson, sulit rasanya Indonesia terbebas dari judi. Hal itu karena sebagian masyarakat dari kelas kecil hingga kelas atas kerap melakukan judi atau minimal bertaruh skor pertandingan olahraga dan bermain kartu ya. Johnson menyadari judi online memunculkan dampak sosial di masyarakat. Di sisi lain, judi online juga membuat uang di dalam negeri harus lari keluar negeri ya karena bentuknya digital. Oleh karena itu, menurut usulan Johnson, lebih baik diatur saja regulasinya agar uangnya bisa masuk menjadi pendapatan atau pemasukan baru untuk negara ya. Lebih baik diatur saja dan bisa jadi pemasukan baru untuk negara ketimbang uangnya lari ke pejabat atau penegak hukum kita yang korup yang memberi perlindungan. Imbu Johnson. Johnson Sitindaun melanjutkan, jika judi online dilegalkan ataupun diatur, bisa saja angka peminatnya akan turun karena menurut dia sebagai syarat bermain harus mencantumkan identitas resmi. Johnson juga menyebut banyak negara lain telah berhasil memanfaatkan judi online sebagai salah satu pilar ekonomi. Judi mereka izinkan bahkan menarik pendapatan resmi dari situ. Namun mereka mengaturnya dengan syarat-syarat yang keras termasuk lokasinya, tegasnya. Oleh karena itu Johnson Sitindaun mendorong agar usulan ini dipikirkan. Menurut dia, agar kerusakan akibat judi online tidak semakin parah dan tidak menambah lagi korbannya. Jadi mari kita sekarang berpikir realistis dan tidak hipokrit melihat permasalahan ini ya. Kita semua ini juga manusia beragama, tak usah diragukan itu imbuhnya. Singapura dan Malaysia itu berkelimpahan penjudi dari Indonesia. Tinggal hutang, perkelahian rumah tangga, dan ampasnya saja yang tinggal di kita. Sama korupsi satu lagi ya. Kalau yang pergi main ke sana itu PNS, penyelenggara negara dan daerah atau kontraktor. Sambung dia kemudian ya. Nah, selengkapnya postingan Johnson seperti ini ya. Legalisasi judi 1. Iya, sebagaimana beberapa waktu lalu juga aku tweet, sudahlah, tidak mungkin Indonesia ini akan bebas dari judi. Apalagi negara kita juga masih korup, mental masyarakat juga suka taruhan. Jangan-jangan kita semua ini pun sebenarnya pernah main judi, minimal judi bola atau kartu. Malu mengakui saja ya. Kemudian kedua, karena zero gambling ini sebuah harapan palsu dan sia-sia yang tidak mungkin bisa dicapai. Lebih baik diatur saja dan bisa jadi pemasukan baru untuk negara ketimbang uangnya lari ke pejabat atau penegak hukum kita yang korup yang memberi perlindungan ratusan triliun berputaran uang judi ini tiap tahun. Kalau dilegalkan dan diatur, jangan-jangan malah jadi turun, termasuk minat orang untuk main pun turun. Karena kalau sudah terang, apalagi untuk syarat boleh main harus melengkapi ini itu, mencantumkan identitas resmi dan lain-lain. Biasanya orang malah jadi malas ya. Kemudian ketiga, apalagi pasca adanya judi online, setiap hari korban baru berjatuhan. Orang miskin lagi karena depo 10.000 pun katanya bisa. Inilah akibat tidak diatur, termasuk anak-anak pun bisa main. Termasuk uang itu jadi lari keluar negeri ya. Karena negara tetangga kita tidak hipokrit dan mabuk agama seperti kita, judi mereka izinkan bahkan menarik pendapatan resmi dari situ. Namun mereka mengaturnya dengan syarat-syarat yang keras termasuk lokasinya.
Yang keempat, jadi mari kita mengakui bahwa sejak kita merdeka, negara termasuk anjuran agama telah kalah melawan judi. Di mana-mana tetap orang main judi. Di bumi yang katanya anti judi ini, jadi lebih baik sekarang kita atur agar kerusakan tidak tambah parah dan korban tambah banyak. Kelima, beda hal kalau Indonesia sebagai negara terbesar dan paling banyak penduduknya di Asia Tenggara, misalnya mampu memaksa ASEAN untuk membuat aturan seluruh negara di Asia Tenggara melarang judi. Itu mungkin masih ada harapan, sehingga tidak tiap minggu orang Indonesia dengan modal tiket 500.000 pergi ke Malaysia atau ke Singapura untuk main judi. Termasuk server-server judi online ini dibuka dan dikendalikan dari negara mereka. Faktanya kan tidak bisa ya. Oke, jadi mari sekarang kita semua berpikir realistis dan tidak hipokrit melihat permasalahan ini. Kita semua juga manusia beragama, tak usah diragukan itu. Namun memang ada orang seperti kita ini tidak suka judi, bukan karena ajaran agama, namun tidak suka judi saja karena buang-buang waktu dan lain-lain. Tapi banyak juga saudara-saudara kita yang suka judi. Mau dilarang agama dan negara pun mereka akan tetap cari jalan untuk bisa berjudi, termasuk pergi ke negara tetangga. Apalagi sekarang pasca ada online, cukup depo dari rumah saja mereka sudah bisa main. Sialnya karena hal ini belum bisa diatur negara, orang miskin pun bisa ikut main juga. Padahal untuk kelas judi kampung saja penghasilan dan keadaan hidup mereka belum pantas untuk ikutan taruhan. Apalagi di online yang bisa menyedot uang tanpa batas, habislah semua, rusaklah keluarga dan orang miskin bertambah. Nah, perlu ada catatan. Ini pendapat pribadinya Johnson ya, bukan organisasi yang diikuti. Mari didiskusikan. Hormatku Johnson Sitindaun. Usulan Johnson Sitindaun menanggapi cuitan salah satu berita tentang komentar Rocky Gerung yang sebut IKN sebaiknya dibiayai dari uang judi online. APBN kurang bagus. Rocky Gerung usulkan pembiayaan IKN melalui judi online. Cuitan Gelora News @gelorako. Bagaimana tanggapan warganet ya? Rocky itu sedang sarkas, Bung. Jangan dianggap serius, ujar akun Oriza Arodiansah Wirawan Oriza Wirawan. Lagi printernya lagi error ya. Nanti aja. Printernya lagi error. Nanti sore ya. Iya sore paling ininya lagi error, lagi rusak ya. Buat umat Islam judi itu haram meskipun banyak umatnya yang terperosok perbuatan sesat. Nah, maksudnya ini ada balasan dari Johnson, mau sarkas ataupun serius tidak masalah mas. Aku memang setuju judi ini diatur dengan berbagai alasan yang kutulis. Mau sampai kapanpun, aku meyakini Indonesia tidak mungkin bisa bebas dari judi. Jadi lebih baik diatur biar korbannya tidak meluas tambah banyak. Apalagi pasca ada online, balas Johnson Sitindaun. Nah, buat umat Islam, judi itu haram meskipun banyak umatnya yang terperosok perbuatan sesat tersebut. Sehingga melegalkan judi berarti bertentangan dengan syariat dan ketentuan umat Islam. Ujar Bung Rai @rai 7783 sekian. Nah, ada balasannya, iya mas, semua agama juga menyatakan hal sama. Bahkan negara tetangga kita Malaysia menyatakan di konstitusinya Islam adalah agama resmi di negaranya, agama resmi Malaysia. Namun mereka punya kasino, melegalkan judi, mengaturnya, dan negara mengambil pendapatan dari judi. Namun di sana tidak bisa bebas. Baru-baru ini saja influencer judi online mereka tangkapi. Itulah gunanya jika sudah diatur. Jika tidak sesuai aturan, ditindak. Jadi soal judi ini tidak bisa hanya mengatakan haram-haram saja mas, karena orang juga akan tetap melakukannya dan akan jadi masalah untuk negara. Ibaratnya judi ini barang berbahaya, mirip miras dan prostitusi lah. Menghilangkannya sampai kapanpun tidak akan mungkin, karena dia sudah ada bersama sejarah manusia. Itu maka lebih baik mengaturnya sehingga bisa ditata agar tidak bebas di publik dan yang main jadi terbatas, sehingga kerusakannya tidak meluas ke seluruh masyarakat. Dan negara juga bisa mengambil pendapatan dari situ untuk memperbaiki sektor publik dan lain-lain.
Balas Jensen, sitting down at Jensen JSP. Sudah pasti kita rakyat akan menanggung dosanya bang, karena rakyatnya setuju adanya judi dan menikmati hasil pajak dari judi tersebut. Balas Pri Ridwan at Pri Ridwan. Rumit bicara dosa ini dalam mengatur negara mas. Tidak semua yang dosa atau haram menurut agama itu harus ilegal juga menurut negara mas. Bisa keduanya sama, bisa juga beda. Minuman keras itu haram menurut agama, namun legal buat negara sepanjang bayar cukai dan lain-lain. Rokok dan banyak contoh lainnya. Nambang itu merusak lingkungan menurut agama, tapi legal menurut negara sepanjang aturan-aturan yang dibuat dipenuhi dan lain-lain. Inilah mungkin tweet terakhirku soal judi ini mas. Mari kita nonton bola dulu ya, kita rakyat, kita hanya bisa mendiskusikan saja. Bukan kita yang buat keputusan, mari kita serahkan saja pikiran dan persoalan ini kepada pemerintah, terserah mereka lah. Sehat selalu untuk kita semua mas, jawab Johnson sit down ya. Bang Johnson, JSP, kau masih waraskah? Tulis Marshmallow at Karin Bahari 2. Waraslah, tidak mungkin aku nulis sesuatu tanpa alasan dan argumen. Tulis saja argumen kalian seperti aku katakan di akhir tulisannya, ketimbang nanya waras tidak waras. Seperti kewarasan milik kalian saja. Jangan mimpi kalian Indonesia ini zero gambling, malah yang tidak waras mas. Nah, jawab Johnson sitting down ya. Nah, itu saja yang bisa saya bahas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.